Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, pada sore hari ini kita melakukan doorstop Wakil Presiden terkait dengan tema Hari Keluarga Nasional terkait dengan pemberantasan stunting. Kalau tema yang lain kita bisa bahas besok pagi, karena acara besok masih akan ada doorstop lagi. Mungkin Bapak Wapres akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Ya, saya kira hari ini hari nasional itu menjadi penting karena keluarga itu ini kecil dari bangsa ini. Jadi kalau kita ingin membangun bangsa yang kuat, maka yang harus kita bangun adalah keluarga. Karena bangsa ini terdiri dari keluarga ini. Jadi penguasaan keluarga dari semua aspeknya sehat, kemudian juga punya pendapatan, pendidikan yang cukup. Itu yang menjadi tujuan kita. Nah, utamanya itu penurunan angka stunting. So generasi kita yang akan datang itu akan menjadi generasi yang tangguh dan berdaya saing kalau dia itu sehat. Sehat itu kalau bebas stunting. Nah, seperti sudah tahu bahwa target kita di 2004 itu 14%. Nah, hari ini kita sudah mencapai 21,6%. Artinya tahun 22. Ya, untuk 23 kita ingin menambah dengan 3,8%. 2004 3,8%, sehingga persis pada angka yang 14%. Apalagi kalau mengacu pada Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini menurut laporan bisa menurunkan sampai 6%. Artinya tertinggi, dan kita harapkan kalau sampai kita bisa mencapai 5% saja itu sudah itu saya kira. Oke, silakan. Ada pertanyaan, nanti jawabannya di samping Wapres. Di sini ada Kepala BKKBN, mungkin kasus lapangannya di sini juga ada Pak Gubernur dan ada Pak Bupati Banyuasin. Silakan. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wapres dan Bapak-Bapak sekalian. Saya ada dua pertanyaan Pak. Pertama terkait, dari mana? Saya Eno dari RRI. Prevalensi stunting di Indonesia masih 21,6% seperti yang Bapak sebutkan. Dan targetnya di 2024 adalah 14%. Bagaimana strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai target 14% ini dalam waktu hampir 1,5 tahun? Dan yang kedua adalah pernikahan usia anak disebutkan masih relatif tinggi. Apa imbauan Bapak Wapres kepada para orang tua, terutama kepada remaja, untuk juga memahami pentingnya menghindari pernikahan usia anak? Terima kasih. Ya. Pertama tentu strategi kita itu melakukan intervensi, ya, baik sensitif maupun spesifik, dan kemudian melakukan gerakan yang melibatkan semua pihak. Keroyokan. Ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kemudian juga swasta untuk ikut bergerak, kemudian juga perorangan-perorangan yang disebut orang tua asuh, dan menggerakkan semua unsur termasuk generasi muda, ya, remaja, ya, tadi itu semua, ya, di bawah TNI Polri. Ini kenapa saya dapat, nanti Pak BKKBN bisa menjelaskan itu kenapa kita yakin. Nah, secara detail nanti Pak Kepala BKKBN, karena memang kemarin baru mencapai 2,8, tapi karena belum terkonsolidasi dengan baik. Di tahun ini sudah terkonsolidasi, karena itu punya keyakinan bahwa bisa. Mengenai usia dini itu kita terus bahwa memang sudah ada undang-undangnya, tapi tidak cukup untuk bisa mencegah. Karena itu perlu ada edukasi dari semua pihak, termasuk tokoh agama, termasuk para kiai, para ustadz, untuk mereka bergerak untuk memahamkan bahwa
harus wajib menghindari untuk menikahkan diri karena itu menimbulkan bahaya. Nah, bahayanya sudah dijelaskan akibat-akibat yang terjadi kalau dilakukan pernikahan asli. Sesuatu yang menimbulkan akibat yang bahaya, tidak baik, itu menurut agama tidak boleh, harus dihindari. Oleh karena itu ini yang akan terus ya, mungkin ada strategi yang secara khusus mungkin Pak Gubernur nanti ya, saya kira seperti itu. Barangkali Pak BKKBN. Izin Bapak, jadi menyambung pertanyaan apa strategi, memang arahan Bapak Wapres kita menjalankan 5 pilar dari Stranas. Yang pilar pertama kita membangun komitmen seperti hari ini seluruh kepala daerah. Kemudian yang kedua kita melakukan masif sosialisasi melalui media juga. Pilar ketiga kita diarahkan untuk konvergen, mengerucut kepada program percepatan stunting dari semua kementerian lembaga yang terkait. Yang pilar keempat itu kita diarahkan untuk penyediaan pangan yang cukup. Kemudian yang pilar terakhir adalah pendataan dan evaluasi. Itu arahan dari Pak Wapres melalui Perpres juga, kemudian kita tindak lanjuti di lapangan. Sedangkan yang kedua, kita memang masih bisa optimis saya kira karena 2021 ke 2022 itu masih pandemi dan waktu itu belum sepenuhnya dengan Perpres. Sementara di tahun 2023 ini sudah insya Allah sudah tidak pandemi dan sudah dengan Perpres, Pak Wakil Presiden sebagai ketua pengarah. Kemudian kita sudah koordinasi terus, insya Allah kalau dulu sebelum Perpres dan pandemi 2,8, arahan Pak Wapres 3,8, kita masih boleh optimis insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai 3,8 sehingga 2024 itu mencapai 14%. Terima kasih. Mungkin Pak Gubernur kan bisa menurunkan sampai 6%. Nah ini barangkali. Siap. Izin Bapak Wakil Presiden. Kepada rekan-rekan wartawan, tentu heran kenapa Sumatera Selatan menjadi tuan rumah hari perayaan Harganas ini. Atas izin Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Sumatera Selatan ditunjuk BKKBN Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Banyuasin, karena prestasi penurunan stunting. Prestasi ini memang luar biasa, tapi ini bukan semata-mata gubernur hebat atau bupati hebat saja, bukan. Tapi betul-betul atas kesadaran masyarakat. Nah, ini apa perangkat yang kita gunakan? Posyandu pertama kali. Jadi aktivasi posyandu ini kita buat masif untuk mendiagnosa awal. Jadi deteksi dini stunting itu. Karena kita tidak bisa memprogramkan sebelum mendapat data konkret dulu. Nah, data awal 24,8%, setelah kita terapi, artinya calon pengantin, ibu hamil, atas anjuran BKKBN juga Pak Hasto yang begitu aktif komunikasi, sedikit demi sedikit turun. Bahkan ada penurunan yang luar biasa yakni 6,2%. Dan perlu diketahui potensi ini untuk lebih turun lagi, lebih banyak. Jadi insya Allah kalau Sumatera Selatan tidak berlebihan kalau mentargetkan di tahun 2023 ini penurunan itu sekitar 5%. Terima kasih untuk semua pihak, termasuk Bupati Banyuasin. Terima kasih. Ya, jadi saya kira semua pengalaman-pengalaman termasuk Sumatera Selatan, ada provinsi-provinsi yang tadi memperoleh ya best praktisnya, contoh-contoh yang itu akan kita jadikan model di dalam penurunan stunting di berbagai daerah. Saya kira itu. Soal pernikahan dini tadi Pak. Ya, tadi sudah saya pernikahan diri, kita terus akan melakukan apa kerja mungkin bareng. Masih ada yang lain. Silakan. Assalamualaikum Masih dengan tema ini ya. Ya. Oke. Pak Pres izin bertanya terkait dengan stunting juga. Kan targetnya 3,8 kan 3,8% untuk diturunkan, dan juga pernikahan dini ini kan kalau di data UNICEF itu kita peringkat ke-8 untuk pernikahan anak itu sudah sampai 1.400.000 lebih. Kalau misalnya di 2023 ini ada target khusus nggak untuk angkanya penurunannya berapa dan strategi seperti apa? Dan salah satunya juga kan masalah anggaran juga kemarin disinggung sama Pak Presiden, seringkali anggaran nggak fokus nih, perginya ke penyuluhan, terus rapat, perjalanan dinas, dan nggak ke stuntingnya, nggak ke pernikahan dininya. Ada arahan nggak dari Pak Wapres? Ya, anggarannya itu yang ada di berbagai kementerian dan lembaga kita minta diberi tanda bahwa
Ya, ini untuk stunting. Jadi sehingga anggaran yang di kementerian dan lembaga itu tidak boleh digunakan untuk yang lain. Nah, kemudian penggunaannya ini Pak, ini saya kira betul-betul efektif untuk penurunan, bukan untuk seperti yang disinyalir. Ya, saya kira Pak Kepala BKNU sudah menyiapkan mengenai berapa target. Nah, ini yang masih kita belum. Pak Anu sudah punya target untuk penurunan. Izin Bapak. Jadi BKKBN mengukur perkawinan usia dini itu dengan parameter berapa perempuan yang hamil atau melahirkan pada usia antara 15 sampai 19 tahun. Dan 10 tahun yang lalu setiap 1000 perempuan yang sudah melahirkan, hamil dan nikah di bawah 19 tahun 36 per 1000. Hari ini angkanya 26 per 1000. Jadi ada penurunan. Target kami memang mencapai 22 per 1000. Iya. Jadi kita untuk yang hamil dan melahirkan pada usia di bawah 19 tahun. Tapi trennya menurun. Mohon izin Bapak Wapres, kenapa angka itu kesannya meningkat? Sebetulnya karena batas usia perkawinan dulu 16, sekarang menjadi 19. Jadi dulu yang nikah umur 18 tidak perlu dispensasi, sekarang jadi perlu dispensasi. Tapi dulu tidak perlu, sehingga seolah-olah itu dilaporkan sekarang menjadi nikah dini, dulu tidak dilaporkan sebagai nikah dini sebelum undang-undang yang baru. Itu salah satu hal yang membuat juga kesannya seolah-olah naik. Terima kasih. Oke, cukup ya. Masih ada yang lain, masih tema ini? Ya. Kalau nggak ada cukup saya kira ya. Ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.